Please stay at home. Sudah hampir 2 minggu ini, beberapa sudah memasuki minggu ketiga, stay at home alias melakukan work from home. Bisnis menjadi terhambat, pertemuan-pertemuan tidak bisa dilakukan, dan tentunya bagi Anda, business owner, Salesforce, ataupun business builder, pasti merasakan dampak-dampak ini. Tapi bagaimanapun juga, bisnis Anda harus tetap berjalan. Anda tetap harus presentasi, Anda harus meyakinkan orang, Anda harus mengajak orang untuk masuk ke dalam bisnis Anda, untuk tetap mengadakan transaksi bisnis. Tapi bagaimana? Kondisinya kita tidak memungkinkan untuk bertemu dengan banyak orang di waktu saat ini. So, ini waktu yang tepat untuk kita dipaksa menjadi kreatif untuk menemukan cara-cara baru. Banyak orang langsung menggunakan teknologi dalam hal melakukan transaksi bisnisnya ataupun untuk meeting. Tapi tahukah, kalau kita perhatikan, kadang menjalankan work from home bagi sebagian besar orang dianggap adalah semacam liburan dari rumah. Padahal nggak seperti itu. Work from home adalah bekerja dari rumah. Kita harus tetap memastikan bisnis berjalan. Ya, pasti akan mengalami slowing down atau mengalami sedikit penurunan. Pasti ada efeknya, tidak mungkin tidak. Tapi bukan artinya kita memperparah kondisi tersebut. So, setelah ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk tahu apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang kita melakukan work from home ini, dan apa yang harus dilakukan sepanjang melakukan work from home ini. Jangan sampai work from home kita tidak efektif dan membuat pada saat kondisi ini berlalu, bisnis kita menjadi terlambat untuk mengejar ketertinggalannya. Peraturan pertama work from home adalah bangun pagi. Minimal sama persis seperti Anda bangun pagi, seperti sebelumnya, atau biasanya Anda bangun kesiangan, kali ini Anda harus bangun lebih awal. Kenapa? Karena work from home banyak membuat kita harus mengikuti virtual meeting. Tersitanya waktu dengan virtual meeting akan mengakibatkan kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain jika kita terus bangun lebih siang lagi. Ingat, ini work from home, bukan liburan. Peraturan kedua work from home adalah mandi dan berpenampilan terbaik sama seperti Anda mau berangkat ke kantor. Meskipun mungkin tidak perlu seheboh waktu mau berangkat ke kantor, tapi setidaknya saya mengambil contoh. Di foto ataupun video yang saya tampilkan berikut ini adalah memperlihatkan saya sejak minggu lalu sengaja tidak melakukan cukuran. Bayangkan, Anda bisa lihat betapa hancurnya penampilan saya jika melakukan virtual meeting atau melakukan vlogging atau hal yang lain, menghubungi orang dan mereka bisa lihat penampilan saya dengan tidak cukuran dan juga menggunakan pakaian yang asal-asalan, baru bangun tidur langsung melakukan virtual meeting. Apa yang akan terjadi jika Anda business owner, jika Anda adalah Salesforce, jika Anda adalah business builder? Saya bisa pastikan orang tidak akan yang percaya dengan kita. Peraturan ketiga work from home adalah jaga konektivitas, WA, telepon, dan email. Selalu pastikan kita melakukan cek secara berkala kepada 3 bagian ini. Apakah ada WA yang belum terbaca dan belum terrespon, apakah ada telepon yang terlewatkan, atau email yang belum terbaca dan juga belum terrespon. Bisa jadi nasabah atau tim kerja kita berusaha menghubungi kita, tapi pada saat itu kita sedang tidak bisa melakukan respon. So, pastikan konektivitasnya terjaga dan selalu berikan respon. Peraturan keempat work from home adalah sebarkan hanya berita positif. Di luar sana sudah banyak hoax, di luar sana sudah banyak berita-berita yang mengerikan. Tugas Anda hanya menyampaikan berita-berita yang menyemangati ataupun informasi-informasi yang memang berguna untuk preventif pencegahan terhadap kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Dan pastikan secara berkala menyapa nasabah Anda dan atau menyapa tim Anda. Tanyakan kabar mereka, berikan perhatian kepada kondisi mereka, dan juga kabari bahwa Anda
ada di samping mereka, walaupun secara virtual. Berkomunikasi menjadi sangat penting pada saat ini. Berikan perhatian untuk menunjukkan nilai lebih Anda. Peraturan kelima atau terakhir dari saya terkait dengan work from home, ya benar, kita diminta untuk melakukan social distancing dan sekarang meningkat menjadi physical distancing, yang artinya kita tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan banyak orang di luar sana dan melakukan interaksi kontak fisik dengan mereka untuk menghindari penularannya. Tapi bukan artinya kita tidak boleh melakukan exercise atau physical semacam olahraga di dalam ruangan. Teman-teman, saya mengajak untuk tetap melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan olahraga ringan. Karena apa? Karena yang terjadi jika saya dapat informasi di WhatsApp grup non-kerjaan, biasanya banyak yang curhat. Makanya kali ini karena di rumah banyak. Belum lagi dengan cemilan, belum lagi dengan yang diorder lewat ojek online, dan segala macam. Khawatirnya pada saat nanti, semua ini sudah berlalu, saat kita kembali ke rutinitas awal, seperti biasa, mulai masuk ke tempat kerja masing-masing, kita harus melakukan dua hal sekaligus. Mengejar ketertinggalan bisnis kita, dan yang kedua adalah mengurangi bobot kita. Stay active, stay productive, and keep healthy. Di video berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana caranya kita bisa mengajak orang untuk join di bisnis kita meskipun kita saat ini tidak bisa bertatap muka dengan mereka. So, segera subscribe di channel ini.